Film ini menceritakan tentang pasangan suami istri yang baru saja pindah rumah. Mereka sering mengalami kejadian-kejadian aneh di rumah baru yang mereka tempati ini. Karena resah selalu diteror oleh makhluk halus, pasangan ini pun memutuskan pindah ke rumah lain lagi. Sayangnya, makhluk halus yang mengganggu mereka juga ikut pindah ke rumah baru ini. Gimana kelanjutan kisahnya? Yuk simak alur ceritanya berikut. Scene diawali dengan Rene yang terbangun di tengah malam. Wajahnya tampak kecapean, nampak suaminya Josh masih tertidur pulas di sampingnya. Rene kemudian turun ke lantai bawah dan melihat-lihat album foto masa kecilnya. Dalton, anak pertamanya, tidak bisa tidur dan ikut melihat-lihat foto bersama ibunya. Rene memperlihatkan foto dirinya ketika masih muda. Dalton ingin melihat foto ayahnya ketika muda, tapi ibunya bilang, ayahmu payah merawat foto. Foto-foto masa kecilnya sudah tidak ada. Saat sedang asik lihat-lihat foto, mereka berdua dikejutkan dengan suara tangisan Kelly. Kelly adalah adik Dalton yang masih bayi. Rene pun menuju ke kamar Kelly yang terletak di lantai 2. Di sore harinya, mereka sekeluarga bermain di ruang tengah. Josh bermain bersama Kelly, dan Rene memangku Foster, anak kedua mereka yang tertidur di pangkuannya. Foster ini manja sama ibunya. Dalton pergi bermain sendirian di loteng. Dia memanjat tangga dan terjatuh. Dalton baik-baik saja saat bangun dari jatuhnya. Dalton mendengar suara seperti retakan kayu. Saat menoleh ke samping, Dalton berteriak ketakutan. Rene dan Josh yang kaget buru-buru naik ke loteng dan menenangkan Dalton. Rene dan Josh mengira bahwa Dalton berteriak karena terjatuh dari tangga. Setelah diperiksa, Dalton baik-baik saja. Mereka pun membawa Dalton ke kamarnya dan menidurkannya. Di pagi harinya, Josh siap-siap akan berangkat kerja, sementara Rene mengurus sarapan Foster dan Kelly. Foster telah siap berangkat sekolah, tapi Dalton kakaknya belum bangun tidur. Josh pun membangunkannya. Josh membangunkannya dengan berbagai cara, tetapi Dalton tidak bangun-bangun. Mereka pun panik dan membawa Dalton ke rumah sakit. Dokter berkata dia baik-baik saja, semuanya normal, tetapi dia tidak bangun dari tidurnya. Ini pertama kalinya dokter melihat kasus seperti ini. Dokter menjelaskan bahwa Dalton dalam keadaan seperti koma. Kita hanya bisa menunggu, kata si dokter. Cerita beralih ke 3 bulan kemudian. Dalton masih belum bangun dari kondisinya. Dia pun dirawat di rumah karena pihak rumah sakit tidak tahu harus berbuat apa. Di pagi harinya, Rene terlihat sedang bermain piano di lantai bawah. Suaminya telah berangkat kerja. Rene menaruh monitor bayi di atas piano. Saat sedang asik, Rene mendengar sesuatu di monitor bayi. Suara yang terdengar samar. Lama-kelamaan, suara itu terdengar semakin jelas, seperti suara orang dewasa. Terdengar suara Kelly yang menangis, Rene pun berlari menyelamatkan bayinya. Sesampainya di kamar Kelly, Rene tidak melihat ada siapa-siapa. Rene pun mulai merasa ketakutan. Rene menceritakan kejadian ini ke suaminya di malam hari, tetapi Josh menganggap Rene hanya kecapean saja dan butuh istirahat. Saat ngobrol, mereka mendengar ada suara orang yang menggedor-gedor pintu depan. Josh turun untuk memeriksanya, tapi tidak ada siapa-siapa di situ. Josh kembali mengunci pintu. Kelly tiba-tiba menangis lagi dan Rene datang untuk menenangkan Kelly. Rene dikejutkan oleh seorang pria yang berdiri di jendela kamar Kelly. Rene berteriak memanggil suaminya. Saat Josh datang, orang itu sudah tidak ada. Josh masih tidak mempercayai istrinya. Dia menganggap Rene membayangkan sesuatu saja. Tetapi tiba-tiba alarm pintu depan berbunyi lagi. Josh mulai berpikir ada sesuatu yang tidak beres. Josh menyuruh istrinya membawa Kelly dan Foster ke kamar Dalton. Saat turun ke bawah memeriksa alarm, Josh terkejut karena pintu yang barusan dikuncinya sudah terbuka lebar. Keesokan harinya, Rene menemukan bekas telapak tangan di spray Dalton, berwarna merah darah.
Rene memberitahu suaminya yang baru saja pulang kerja. Rene mulai paranoid. Dia menceritakan ke suaminya bahwa rumah ini berhantu. Dia sering melihat benda-benda berpindah tempat, suara-suara aneh, dan penampakan-penampakan yang lainnya. Josh menganggap istrinya berlebihan. Memang ada hal aneh, tapi dia pikir ada orang yang meneror mereka. Bukan hantu tapi. Mereka berdua bertengkar dan Josh tidur di sofa. Rene terbangun di tengah malam karena suara Kelly yang menangis. Di kamar Kelly, Rene melihat beberapa sosok lalu mondar-mandir di luar jendela kamar bayinya. Saking takutnya, Rene sampai tidak mampu berteriak. Rene pun dikejutkan oleh sosok laki-laki tinggi besar yang mencoba menyerangnya. Rene menghindar dan berteriak histeris. Josh yang mendengar teriakan istrinya bergegas menuju kamar Kelly, tapi lagi-lagi hantu-hantu itu menghilang ketika Josh sampai di kamar. Josh yang tidak melihat apa-apa malah kelihatan bingung. Dia masih belum percaya sama istrinya. Tapi karena Rene yang ketakutan, akhirnya Josh memeluk dan menenangkan istrinya itu. Singkat cerita, mereka pun pindah ke rumah baru. Terlihat Rene yang lega dan tidak merasa ketakutan lagi seperti di rumah sebelumnya. Ibu Josh, Lorraine, membantu mereka beres-beres di rumah baru. Lorraine melihat foto keluarga di mana Josh, Rene, dan kedua putranya tampak bahagia di foto itu, kecuali Josh yang ekspresinya agak tegang. Mertuanya berkata, "Hebat juga ya kamu bisa bikin si Josh difoto, biasanya dia nggak suka difoto." Setelah Lorraine pulang, Rene memutar musik sambil merapikan kamar Foster. Dia mengumpulkan bekas cemilan dan membuangnya ke tempat sampah. Saat membuang sampah, Rene melihat ada anak kecil yang berjoget di dalam rumah. Dia pikir itu anak tetangga. Rene mengikuti anak itu. Anak kecil itu kemudian berlari dan bersembunyi di kamar Dalton. Saat Rene memeriksa lemari, anak kecil itu berlari keluar begitu saja. Kali ini Rene tahu bahwa itu bukan anak tetangga, tapi hantu anak kecil yang mengganggunya. Rene menangis, dia ketakutan. Rene pun menghubungi teman lamanya yang merupakan seorang pendeta. Teman Rene menasihatinya, dia harus menguatkan imannya demi keluarganya. Josh pun datang, dia baru pulang kerja. Tampak juga ada ibu Josh, Lorraine yang menemani Rene. Setelah pendeta pulang, Rene menceritakan kejadian anak kecil itu ke Josh dan Lorraine. Dia bilang, hantu-hantu itu mengikuti kita ke sini. Josh hampir saja tertawa. Dia benar-benar merasa istrinya mulai hilang akal. Tapi Lorraine, ibu Josh bilang bahwa semalam dia juga bermimpi. Di mimpinya, dia ada di rumah ini. Dia melihat Rene dan Josh sedang tidur, tapi dia merasa ada orang lain di rumah ini. Lorraine memeriksa kamar Dalton dan benar saja, sesosok makhluk gaib berdiri di samping Dalton yang sedang koma. Makhluk itu tinggi, besar, seluruh tubuhnya hitam kecuali wajahnya yang merah darah. Rambutnya panjang, berantakan, berdiri dengan dua kaki kerbau. Tentu saja Josh tidak percaya, itu hanya mimpi buruk, bunga tidur. Lorraine tiba-tiba berteriak histeris. Dia melihat makhluk itu di hadapannya, tepat di belakang Josh. Josh dan Rene tidak melihat apa-apa. Kemudian terdengar suara keras dari kamar Dalton. Suara gaduh seperti ada orang yang mengamuk. Mereka bertiga berlari ke kamar Dalton. Kamar itu terkunci dan Josh pun mendobraknya. Setelah pintu terbuka, mereka melihat kondisi ruangan hancur berantakan. Tempat tidur, kursi, meja, semua ambruk dan patah. Spray Dalton penuh darah bekas tangan makhluk halus. Terlihat tubuh Dalton ada di lantai. Josh dan Rene memeriksa anak mereka, tapi Dalton baik-baik saja. Lorraine pun memberitahu mereka bahwa dia punya kenalan yang bisa membantu. Mereka menghubungi kenalan Lorraine, namanya Alice. Alice adalah seorang paranormal. Dia dan kedua rekannya, Speck dan Tucker, telah lama menggeluti kasus-kasus makhluk halus seperti yang dialami Rene dan Josh. Josh pun menyapa Alice, dia memperkenalkan dirinya. Alice kenal dengan Josh ketika Josh masih kecil. Josh tidak ingat karena Alice dan Lorraine telah berteman sejak lama. Alice pun memulai menerawang ruangan di rumah ini satu persatu.
Ketika di kamar Dalton, Alice melihat sesuatu di atas tempat tidur Dalton. Alice menyuruh Spek menggambarkan apa yang dilihatnya. Makhluk yang digambar itu ternyata sama persis dengan makhluk yang dilihat Lauren di mimpinya dan di belakang Josh tadi. Makhluk hitam berambut panjang dengan wajah merah menyala. Alice kemudian menjelaskan alasan mengapa hantu-hantu itu mengikuti mereka ke rumah ini adalah bukan karena rumah mereka yang dihantui, tapi anak mereka, Dalton. Dia tidak sedang koma. Jatuh dari tangga setinggi 1 meter tidak mungkin menyebabkan koma. Anak mereka dihantui. Tapi kenapa? Dalton adalah traveler atau pengembara. Dia memiliki bakat astral projection, di mana Dalton mampu melepas rohnya keluar dari tubuh dan berpetualang di dunia gaib. Sejak Dalton masih sangat kecil, dia telah lama berpetualang ke dunia gaib. Dalton tidak mengetahui dia memiliki kemampuan ini. Dia mengira bahwa dirinya sedang tidur dan berada di alam mimpi. Di alam gaib inilah Dalton bertemu dengan hantu-hantu gentayangan yang mengikutinya sampai rumah. Mereka senang berada di sekitar Dalton karena makhluk ini telah lama mati. Mereka hampa dan rindu akan kehidupan. Hantu-hantu inilah yang dilihat Rene berkeliaran di sekitaran rumah. Di antara mereka ada makhluk yang jahat. Makhluk ini bukan hanya ingin berada di sekitar Dalton, tapi makhluk yang satu ini mau mengambil alih tubuh Dalton yang ditinggalkan rohnya. Makhluk ini tidak rindu kehidupan karena dia belum pernah hidup, makanya dia ingin menjadi hidup dengan mengambil tubuh Dalton. Alice menyimpulkan bahwa Dalton sedang tersesat di dunia gaib. Kita harus menuntunnya pulang. Josh sepertinya tidak percaya dengan Alice, tapi dia nampak takut. Josh tidak mempercayai cerita Alice tentang hantu dan makhluk jahat yang ingin mencuri tubuh anaknya. Josh terlihat takut akan sesuatu tapi bukan dengan makhluk-makhluk yang diceritakan Alice. Josh pun sepertinya tidak tahu hal apa yang membuatnya gelisah, tapi dia tahu itu bukan Alice dan cerita rekaannya. Josh akhirnya meminta Alice dan kedua rekannya untuk pergi. Dia menganggap mereka bertiga cuma mau memanfaatkan kondisi mereka yang sedang bingung dengan kejadian-kejadian aneh yang menimpa mereka. Alice pun pamit pulang. Setelah Alice pulang, Josh ke kamar Dalton untuk menengok putranya yang telah 3 bulan koma. Dia melihat gambar-gambar yang dibuat Dalton sebelum dia koma. Setelah Josh memperhatikan dengan baik, gambar itu ternyata bukan gambar anak-anak biasa. Di gambar itu, Dalton melihat dirinya sendiri sedang tidur. Kemudian dia perlahan melayang dan terbang ke langit. Josh juga melihat makhluk hitam berwajah merah menyala, makhluk yang diceritakan ibunya, dan makhluk yang digambar oleh Alice tadi siang. Josh tidak bisa lagi mengelak, semua bukti telah mengarah ke makhluk berwajah merah itu. Josh menghubungi Alice dan mereka pun melakukan ritual pemanggilan arwah untuk membimbing Dalton pulang ke tubuhnya. Alice berhasil memanggil Dalton. Dalton ketakutan. Alice menyuruhnya untuk pulang tapi Dalton tidak bisa pulang. Dia tidak melihat jalan pulang karena di sini sangat gelap. Alice menyuruh Dalton untuk mengikuti suaranya. Dalton pun ikut dengan kata-kata Alice, tapi bukan cuma Dalton yang mengikuti suara Alice. Makhluk-makhluk lain di dunia itu juga mengikuti suaranya. Tiba-tiba Dalton ketakutan dan meminta tolong berulang-ulang kali. Kemudian Dalton hilang, suaranya tidak terdengar lagi. Ada suara lain yang muncul, suara yang jahat. Dia mengutuk dan mengancam akan membunuh Alice dengan berbagai cara yang keji. Alice kejang-kejang dan kemudian pingsan. Sesaat kemudian, Josh melihat tubuh Dalton tidak ada lagi di tempat tidurnya. Dalton malah sedang berdiri di samping Josh. Dalton mengamuk, membanting meja dan menghempaskan mereka berempat. Hantu-hantu lain pun mulai berdatangan. Salah satu hantu yang pernah dilihat Rene datang untuk mencekiknya. Josh mencoba menghentikan hantu itu tapi dia didorong dan terjatuh. Alice yang bangun dari pingsannya langsung ke arah Dalton dan mengusir makhluk yang sedang mengambil alih tubuh Dalton. Setelah Alice berhasil, Dalton pun kembali tidur. Alice menghubungi Lauren yang berada di rumahnya bersama Foster dan Kelly. Lauren diminta untuk datang ke rumah Josh oleh Alice. Setelah sampai, ibu Josh pun menceritakan bahwa dulunya Josh mengalami hal yang sama dengan Dalton.
kemampuan Dalton pergi ke dunia lain diturunkan oleh ayahnya sendiri, Josh. Dulunya Josh juga sering mengembara ke dunia lain. Ibunya tidak tahu sampai suatu ketika dia melihat gambar aneh di foto Josh. Ada sesosok makhluk yang mengikuti Josh di semua foto-foto yang diperlihatkan Lauren. Makhluk ini semakin hari jaraknya semakin dekat dengan Josh. Lauren yang khawatir menghubungi paranormal, dan paranormal itu adalah Alice. Alice menghipnotis Josh agar dia lupa dengan kemampuannya, agar dia tidak lagi berkeliaran di dunia gaib. Karena jika semakin sering Josh ke sana, makhluk itu akan semakin dekat dan suatu saat akan mengambil tubuh Josh yang ditinggal rohnya. Setelah dihipnotis, Josh tidak pernah lagi ke dunia gaib. Josh tidak ingat kejadian ini karena dia dihipnotis oleh Alice. Tapi Josh dari dulu sering bermimpi di mana dia melayang dan melihat dirinya sendiri tertidur. Dan sampai sekarang pun Josh memang tidak suka difoto. Josh sendiri tidak tahu kenapa, tapi dia sangat tidak senang difoto. Ini jugalah yang menyebabkan Josh gelisah tadi siang, ketakutan tentang sesuatu, tapi dia tidak tahu apa yang dia takutkan. Karena Alice telah membuatnya lupa bahwa waktu kecil dia juga diikuti makhluk halus. Berbeda dengan yang mengikuti Dalton, makhluk ini tampak seperti wanita yang mengenakan baju pengantin. Alice memberitahu kisah ini ke Josh karena dia berencana untuk menyuruh Josh pergi menjemput anaknya ke dunia gaib. Ini satu-satunya cara agar Dalton bisa bangun dari tidurnya. Josh pun setuju. Dibantu oleh Alice, dia masuk ke alam gaib mencari Dalton. Di dunia ini, tidak ada cahaya matahari atau bulan. Josh berjalan sendirian. Dengan bantuan lentera kecil, dia berjalan di dalam kegelapan. Josh bertemu anak kecil. Dia pikir itu Dalton, tapi ternyata itu bukan Dalton. Itu adalah dirinya di masa kecil. Menunjuk ke sebuah rumah tua dengan pintu berwarna merah, mirip seperti gambar di kamar Dalton. Di dalam rumah itu, Josh menemukan anaknya, Dalton. Kakinya dirantai, Dalton disekap oleh makhluk hitam berwajah merah. Setelah Josh melepaskan rantai di kaki Dalton, dia diserang oleh makhluk itu. Josh menggendong putranya keluar dari rumah itu. Makhluk berwajah merah terus mengejar mereka. Josh harus kembali ke rumahnya di mana dia meninggalkan tubuhnya. Di jalan, mereka diganggu oleh hantu-hantu lain yang tertarik dengan orang-orang yang hidup. Josh dikejar-kejar, dia berlari membawa Dalton sampai ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Josh menurunkan Dalton dan menyuruhnya pulang ke dunia nyata duluan. Josh merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Josh menatap sebuah cermin. Di cermin itu, tampak hantu wanita yang mengikutinya sejak kecil. Josh bertanya ke wanita tua itu, "Apa maumu? Aku tidak lagi takut denganmu." Wanita itu cuma terdiam, perlahan dia menghilang sambil tersenyum. Sementara itu di dunia nyata, hantu-hantu mulai berdatangan. Mereka tertarik oleh Josh dan Dalton yang sedang di dunia lain. Alice menyuruh Rene memanggil mereka untuk cepat pulang. Saat hantu-hantu itu telah dekat dan berdiri di samping mereka, Josh terbangun. Dia telah kembali. Hantu-hantu itu pun menghilang dalam sekejap. Lorraine, Spike, dan Tucker bersembunyi di kamar Dalton. Mereka mengganjal pintu menggunakan meja agar makhluk itu tidak dapat masuk ke kamar. Lorraine yang melihat Dalton terbangun dari tidurnya langsung memeluk cucunya itu. Semuanya telah berakhir. Makhluk-makhluk itu telah pergi meninggalkan mereka. Dalton terlihat makan dengan sangat lahap. Ibu dan neneknya sangat bahagia melihat Dalton baik-baik saja. Di ruangan lain, Josh berterima kasih kepada Alice karena telah menunjukkan dunia yang baru kepadanya. Josh memberikan foto-foto masa kecilnya ke Alice. Ketika Alice mengambil foto tersebut, dia melihat ada yang aneh dengan Josh. Tanpa sepengetahuan Josh, Alice mengambil kamera dan cepat memfoto Josh. Alice terkejut melihat hasil fotonya. Itu bukan Josh, tapi wanita tua yang mengikutinya dari kecil. Wanita tua itu akhirnya masuk ke tubuh Josh saat Josh menyelamatkan Dalton.
Roh Josh masih di dunia gaib. Yang masuk ke tubuhnya bukan dia. Sekarang wanita tua itu menggantikan Josh di dunia nyata, sementara Josh tidak bisa kembali ke tubuhnya. Josh mencekik Alice sampai mati. Rene yang mendengar kegaduhan, mereka naik untuk memeriksa. Rene menemukan Alice yang telah meninggal. Rene mencari-cari Josh, tapi dia tidak menemukan suaminya. Rene menemukan kamera Alice di lantai. Di kamera itu, dia melihat foto wanita tadi. Wanita tua yang sekarang menggantikan Josh. Dari belakang, Josh muncul dengan memanggil Rene. Rene terkejut, dia panik. Terima kasih ya sudah nonton sampai habis. Kalau ada yang salah atau yang kurang, mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan, kritik, dan saran, tambahan atau request film, silahkan di kolom komentar ya. Terima kasih. Bye-bye.